Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 821-825. Baru setelah Guchen melompat kembali ke tanah dari puncak pohon lagi, Murong Waner menyadari bahwa cahaya ungu keemasan di tubuhnya menyusut kembali sedikit demi sedikit. Ayo pergi. Dia menarik Murong Waner dan bergegas ke sungai lagi. Tunggu aku. Lan Wancheng mengikuti dari dekat. Dia telah mencoba yang terbaik untuk mengejar Guchen dan yang lainnya, tetapi keterampilan seni bela dirinya hanya rata-rata. Tetapi dalam hal Taoisme, dia adalah yang terbaik di dunia, dan masih berperingkat tinggi, tapi kuncinya adalah dia telah memakan daging manusia yang mati. Tekniknya tidak akan bisa digunakan untuk sementara waktu. Sekarang tergantung pada Guchen untuk memblokir kelompok besar prajurit yang kuat ini. Ketika dia tidak bisa, dia pada dasarnya akan menghindari mereka dengan cerdik dan kemudian melarikan diri. Setelah Murong Waner meminum obat mujarab, kekuatannya juga pulih. Menghadapi begitu banyak prajurit yang kuat secara internal, tidak ada masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Meskipun ada banyak pejuang kekuatan batin, kekuatan Guchen telah kembali ke tahap tengah alam fana, dan penekanan levelnya masih sangat kuat. Ibarat sekelompok besar hiena yang mengelilingi harimau. Meski memiliki keunggulan dari segi jumlah, namun dari segi kekuatan secara keseluruhan, mampukah kelompok hiena ini mengalahkan harimau tersebut? Harimau itu mengaum dan semuanya mundur. Oleh karena itu, akan sulit bagi kelompok orang ini untuk membunuh Guchen. Namun tidak mudah bagi mereka untuk terburu-buru. Paling-paling, kedua belah pihak akan kelelahan sampai mereka melihat siapa yang tidak bisa mendukungnya terlebih dahulu. Meskipun harimau itu ganas, ia tidak dapat menahan begitu banyak anjing yang terus menyerangnya. Sekelompok orang ini semakin sering bertempur, dan mereka berkerumun di dalam hutan. Guchen juga merasakan langkah kaki di sekitarnya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Bunuh anak itu. Sekelompok besar orang gelap berkerumun, dan sejumlah besar orang mengejar mereka di depan, langsung menghalangi Guchen dan yang lainnya untuk bergerak ke depan. Saat ini, di kota Chang'an, keluarga Ye. Dia masih tidur. Saat itu sekitar jam 5 pagi, dan orang normal masih tidur nyenyak. Namun, Ye Dongqing segera bangun setelah menerima panggilan telepon. Departemen intelijen keluarga Ye terletak di utara dan selatan, di dataran tengah, dan pada dasarnya dapat memantau intelijen dari semua tempat di utara dan selatan. Masih gelap, mau kemana? Lelaki tua itu membuka pintu dan berjalan keluar dengan tongkat dan berkata dengan suara yang dalam. Dia melihat Ye Dongqing berpakaian rapi saat ini, mengenakan jaket bulu angsa hitam, celana ketat hitam, dan sepasang sepatu bot salju. Saat ini, tidak mungkin untuk pergi bekerja atau melakukan hal lain. Bahkan belum cerah. Apa yang sedang kamu lakukan? Sesuatu terjadi pada dia, kata Ye Dongqing mendesak. Dia langsung mengatakan, dia, dan lelaki tua itu segera mengerti, bagaimana kamu tahu sesuatu terjadi padanya. Apakah dia meneleponmu? Departemen intelijen mengungkapkan bahwa dia sudah berada di kota Pingyuan. Situasinya mendesak, kakek, aku tidak akan memberitahumu lagi, aku harus pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Ye Dongqing mengambil tasnya dan buru-buru keluar. Segera, mereka sampai di sungai Huaihe. Begitu mereka meninggalkan kota Chang'an, mereka mendengar cahaya terang yang sangat besar datang dari depan, tidak hanya itu, tapi juga guntur yang memekakkan telinga. Tapi melihat cuacanya, sepertinya tidak akan turun hujan atau guntur. Jimat spiritual tingkat tinggi, jimat guntur surgawi. Pria yang berdiri di samping Ye Dongqing sedikit mengangguk dan berseru. Tampaknya pertempuran di sana sangat sengit. Ye Dongqing juga melihat guntur dan kilat bergulung di udara, menoleh dan melihat orang-orang di belakangnya dan berkata dengan suara yang dalam, tingkatkan tenaga kuda dan buatlah kekuatan. Kita harus sampai di sana sebelum fajar. Sekarang masih pagi. Sudah hampir jam 6. Biasanya cahaya mulai terang sekitar jam 7, dan sungai dari kota Chang'an ke kota Pingyuan lancar, jadi mereka harus segera tiba. Di tepi sungai, Guchen langsung menancapkan pedang ke tanah. Sudah ada seseorang tergeletak di tanah di sampingnya dalam darah. Lan Wancheng juga roboh ke tanah. Tidak, kertas jimat hampir habis. Guchen juga menggunakan beberapa kertas jimat yang diberikan oleh Chang Yunsan sekarang. Ada lebih dari 100 prajurit kekuatan batin, dan sekarang hanya tersisa setengahnya. Setelah pertarungan mencapai titik ini, Yuan Long pasti tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Kalau tidak, dengan begitu banyak orang yang meninggal, bukankah kematian mereka akan sia-sia? Nak, kamu dan aku telah bertarung selama 30 ronde. Menurutku kekuatan fisikmu hampir habis, kan? Yuan Long meletakkan tangannya di punggung dan tersenyum ringan. Kamu pun sama. Aku benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika senior bisa mengalahkanku, lakukanlah secepatnya.
Gu Chen juga menghela nafas pelan dan berkata tanpa daya. Detik berikutnya, bayangan hitam tiba-tiba keluar. Dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak bereaksi. Sebelum dia bisa mengangkat pedangnya, dia menendang sisi kiri pinggang Gu Chen, membuatnya terbang beberapa meter jauhnya. Saudara Chen. Sebelum Lan Wancheng dapat berdiri, sosok hitam itu mendatangi Lan Wancheng dalam sekejap mata dan mengangkatnya dengan satu tangan. Serahkan teknik Tong Tianlu. Yuan Long meraih lehernya dengan satu tangan dan meraung. Dia mencekik Lan Wancheng begitu keras hingga dia tidak bisa bernapas, dan segel di tangannya tidak bereaksi sama sekali. Kaki kanan Murong Waner juga berbentuk ketapel, dan dua pedang muncul di tangannya di beberapa titik. Dia berjalan menuju Lan Wancheng dan ingin bergegas, tetapi sebelum dia mengambil dua langkah, tiga master energi internal memblokirnya di depan. Dalam pertukaran pukulannya, Murong Waner mampu menghadapi tiga ahli kekuatan internal dengan kekuatannya dan tetap tidak ketinggalan, yang sudah dianggap sangat bagus. Haha, kamu layak menjadi seseorang yang dekat dengan alam dewa. Dia memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dan beberapa kali lebih kuat. Gu Chen perlahan berdiri dari samping dan mencibir, ada yang salah. Ayo kenapa Anda mempermalukan mereka? Apa yang mereka berdua lakukan? Kamu. Yuan Long melemparkan Lan Wancheng ke tanah dan mencibir, saya akui bahwa Anda sangat berbakat. Anda dapat mencapai tahap tengah alam transformasi di usia yang begitu muda. Itu adalah bakat yang langka dalam satu abad. Sayang sekali Anda harus melawan saya. Jika Anda bersedia menyerahkan Qianlong Jue, dan juga mengambil inisiatif untuk meminta orang tua itu untuk menyerahkan legenda Raja Pengobatan. Saya dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Anda. Jika Anda bersedia membiarkan orang-orang di tangan Anda bunuh diri, mungkin saya juga dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Anda. Gu Chen masih tersenyum memprovokasi. Bahkan Yuan Long, monster tua yang telah hidup selama 80 atau 90 tahun, merasa agak luar biasa bahwa dia masih bisa menunjukkan ketenangan seperti itu saat ini. Keberanian orang ini tidak lebih buruk dari orang lain. Orang seperti ini ditakdirkan untuk mencapai hal-hal besar di masa depan. Oke. Saat ini, Anda masih bisa tertawa, jadi izinkan saya melihat baik-baik apa lagi yang dapat Anda lakukan. Detik berikutnya, dua sinar cahaya muncul di sungai. Cahaya hitam, cahaya ungu keemasan, bertabrakan satu sama lain, dan gerakannya sangat cepat. Ini adalah pertarungan antara seorang master yang telah melompati tahap tengah alam fana dan puncak alam fana, yang sudah dekat ke alam dewa. Bahkan pada puncaknya, Gu Chen masih sedikit lebih lemah dari Yuan Long ini. Ketika dia tidak terluka, dia hanya berada di puncak alam fana, tetapi ketika budidayanya mencapai tingkat ini, puncaknya dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Meskipun mereka berdua berada di puncak seni bela diri, mengapa bisa ada pemenang dan pecundang? Ini adalah kuncinya. Gu Chen secara alami berbakat, tetapi Yuan Long juga seorang pria yang telah hidup sampai usia hampir 90 tahun. Tidak peduli seberapa kuat Gu Chen, tidak peduli betapa berbakatnya dia, pelatihan seni bela diri selama puluhan tahun tidak sia-sia. Orang normal mungkin mulai melatih keterampilan dasar pada usia 5 tahun, mulai memasukkan Qi ke dalam tubuh pada usia 7 tahun, membuka lautan Qi dan melatih keterampilan internal pada usia 12 tahun, dan memperkenalkan Qi ke dalam tubuh. Dantian pada usia 16 tahun. Ini adalah proses bagi orang biasa untuk berlatih seni bela diri, tetapi Gu Chen berbeda, dia hanya menghilangkan keterampilan dasar. Dia langsung memasukkan Qi ke dalam tubuh pada usia 3 tahun, membuka lautan Qi pada usia 4 tahun, dan memupuk kekuatan internal pada usia 6 tahun. Ia menjadi orang yang mengejutkan ibu kota kekaisaran pada saat itu. Bagaimanapun, Gu Chen pernah mencapai kekuatan puncak alam transformasi fana. Meskipun kekuatannya saat ini baru pulih 70% karena masalah fisik dan telah mencapai tahap pertengahan transformasi alam fana, bukan berarti dia bisa dikalahkan sepenuhnya oleh Yuan Long. Di pantai, dua arus udara bertabrakan. Semua orang di sekitarnya dikejutkan oleh gelombang energi dan mundur beberapa langkah. Energi yin pelindung tubuh Yuan Long menjadi semakin kuat, tetapi Gu Chen juga terus membakar dantiannya, menyinari mantra cahaya emasnya secara maksimal, satu yin dan satu yang, selaras satu sama lain. Aku meremehkanmu. Kupikir jika aku mencoba yang terbaik, aku bisa mengalahkanmu dalam 10 gerakan, tapi sekarang sepertinya aku tidak bisa lagi bermain-main denganmu. Gu Chen melambaikan pedang di tangannya, saya tidak bisa mengalahkan Anda dalam 10 gerakan, tetapi setelah 10 gerakan, Anda tidak bisa mengalahkan saya. Hanya karena saya lebih muda dari Anda, saya masih bisa bertarung selama 3 jam lagi, kan? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Saat ini, dia adalah seorang pemuda berusia 20-an dengan kebugaran fisik puncak. Saat ini, itu bisa dianggap sebagai kemajuan menutupi kekurangan Gu Chen dalam kekuatan kultivasi dalam hal kekuatan fisik. Jika Yuan Long tidak bisa membunuh Gu Chen dalam 10 gerakan, dia pasti tidak akan bisa membunuhnya jika dia terus bertarung. Terlebih lagi, jika waktu berjalan lama,
dia akan kelelahan, tetapi Gu Chen memanfaatkannya. Benarkah? Aku benar-benar tidak menyukai mulut bayi kecilmu. Setelah mengatakan itu, Yuan Long meraung, matanya berubah menjadi merah darah, dan seluruh tempat dipenuhi dengan niat membunuh. Tiba-tiba, angin hitam menderu-deru. Namun, ini tidak ditujukan pada Gu Chen, tetapi pada beberapa pria berbaju hitam di sampingnya. Ini membuatnya tercengang. Mengapa Yuan Long mengejar salah satu bangsanya sendiri, dan membunuhnya dengan kejam? Engah. Segera, 3 pria berbaju hitam terbunuh di tangannya, dan wajah ketiga orang ini menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, ketiga orang ini berubah menjadi 3 mumi. Energi yang dikonsumsi Yuan Long sebelumnya terisi kembali dalam sekejap. Itu hampir cukup untuk mengisi kembali energi yang baru saja dia konsumsi dengan energi dari 3 master energi internal. Saudara Chen, hati-hati. Dia menghisap darah dan esensi dari orang lain. Orang ini menjadi lebih berdarah dari sebelumnya. Lan Wancheng menatapnya dan berseru. Panggilan. Semburan energi hitam dari telapak tangan Yuan Long menghantam Lan Wancheng, dan terbang beberapa meter jauhnya. Untungnya, jimat kuning di dadanya memblokir kekuatan itu, jika tidak, dia akan dipukuli secara internal. Dapat dikatakan bahwa seorang pejuang yang berada di puncak alam transformasi fana dan dekat dengan alam transformasi dewa dapat mengungguli master manapun di arena saat ini. Bahkan jika 2 guru dari Sekte Lembah Hantu datang, dia masih bisa bertarung untuk sementara waktu, terutama setelah Yuan Long menyerap esensi dan darah orang lain untuk memberi makan dirinya sendiri, temperamennya akan menjadi lebih kejam. Murid-murid yang dibawanya, terus terang, adalah mangsanya untuk mengisi kembali energinya pada saat-saat kritis. Terus berjuang. Setelah 20 gerakan berturut-turut, Gu Chen jelas merasa sedikit lelah. Dibandingkan dengan sebelumnya, niat membunuh orang ini memang lebih kuat, dan gerakannya penuh dengan niat membunuh, tetapi dia juga tidak memberikan kesempatan untuk hidup. Jika dia terus menyembunyikannya saat ini, saya khawatir Gu Chen akan benar-benar ditahan dan dipukuli. Tidakkah kamu membual bahwa kamu tidak terkalahkan di bawah langit dan manusia, tetapi kamu tidak terkalahkan di atas langit dan manusia? Mengapa kamu dikalahkan olehku sekarang dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan? Yuan Long memutar matanya dengan cahaya merah darah dan mencibir. Dia melukai lengan Chang Yunsan terakhir kali, jadi berurusan dengan Gu Chen bukanlah masalah sama sekali di matanya. Setelah memaksanya mundur beberapa langkah, Gu Chen juga sampai di sebuah batu di tepi sungai. Jika dia mundur lebih jauh, dia harus mundur ke sungai Yangtze untuk memberi makan kura-kura. Kalau begitu, aku tidak menyembunyikan apapun. Gu Chen menggaruk jari-jarinya dari gagang hingga bilahnya sedikit demi sedikit, dan melihat bahwa cahaya kemasan menjadi lebih kuat. Panggilan. Tiba-tiba, bayangan emas muncul di sungai. Melihat lagi, ada bayangan emas lain di sebelahnya. Sekarang setiap kali sosok Gu Chen bergerak, bayangan setelahnya akan tertinggal di sungai. Dan bayangan ini tidak hilang sekaligus, dan terus mengayunkan pedang, bersentuhan dengan milik Gu Chen tubuh. Fotografi bergema. Seven Star Jue. Detik berikutnya, Yuan Long dan Gu Chen bertabrakan secara langsung. Ketujuh bayangan emas ini semuanya kembali ke posisinya dalam sekejap, dan 7 aura pedang tajam turun dari langit dan mengenai wajah mereka. 1 aura pedang jatuh ke dalam hutan, dan beberapa pohon besar langsung tumbang. Energi pedang lainnya jatuh ke sungai, langsung membelah sungai menjadi 2. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan ini. Energi yang Seven Star Jue kuat, dan menahan baju besi energi jahat di tubuh Yuan Long dalam hitungan menit. Haha, memiliki guru yang baik sungguh membuat iri. Saya melihat energi jahat di tubuh Yuan Long menghilang sedikit demi sedikit. Banyak tempat di punggung dan bahunya disebabkan oleh pedang Qi. Seven Star Jue yang dikombinasikan dengan Qianlong Jue memberikan kekuatan yang luar biasa. Selain itu, pedang kaisar adalah senjata kuno, dan niat membunuh yang melekat pada noda darah di atasnya telah disimpan selama ribuan tahun. Menambahkan semuanya sekaligus, kekuatan Gu Chen di tahap tengah alam fana telah dibawa ke puncak alam fana. Sekarang satu-satunya hal yang diandalkan Yuan Long adalah dia telah berlatih seni bela diri selama 7 atau 80 tahun. Seperti kata pepatah, garam yang dia makan lebih baik daripada Gu Chen makan banyak nasi. Dia menderita beberapa luka, dan Gu Chen juga tidak jauh lebih baik. Di seberang sungai, tubuh Gu Chen menempel langsung di bebatuan, dan tangan kanannya yang gemetar masih memegang pedang kaisar. Tampak jelas seluruh tubuhnya telah kelelahan. Bahkan jika Anda meminum 2 pil berturut-turut, Anda hanya dapat menstabilkan kekuatan internal Anda dan tidak dapat terus menarik kekuatan fisik Anda secara berlebihan. Bahkan Chang Yunsan menderita kekalahan di tangan Yuan Long, namun hari ini orang ini justru menderita beberapa luka di tangan Gu Chen. Seorang pejuang di tahap tengah alam transformasi fana mengalahkan seorang pejuang di puncak tahap transformasi fana dengan cedera serius. Ini cukup untuk dibanggakan untuk sementara waktu. Yuan Long melihat lukanya dan melihat otot dan tulangnya terluka oleh energi pedang.
Meskipun dia terus mencoba menggunakan energi jahat pelindung tubuhnya untuk menyembuhkan lukanya, energi pedang dari pedang kaisar masih tertinggal di lukanya. Energi jahat yang melindungi tubuhnya telah benar-benar hancur, dan sekarang dia ingin menggunakan energi jahat dari Sekte Makam untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi tampaknya hal itu untuk sementara tidak mungkin. Jadi bagaimana jika kamu berada di puncak alam fana? Bukankah kamu pernah dipukuli seperti ini olehku? Jika kamu tidak mengandalkan 80 tahun kultivasimu, kamu akan tidak mampu menghadapiku dalam satu gerakan. Gu Chen memegang pedang dengan satu tangan dan mencibir. Hal ini membuat wajah Yuan Longqi berubah. Dia telah hidup sampai usia hampir 90 tahun, tetapi dia ditertawakan oleh seorang anak berusia 20-an. Bisakah dia menanggungnya? Panggilan. Dia bergegas menuju dua pria yang berdiri di sekitarnya lagi, dan dalam sekejap ada dua mumi lagi muncul. Tapi yang aneh adalah orang-orang ini mengetahui hal ini akan terjadi, tetapi mereka tetap tidak melarikan diri. Mereka semua adalah alat bagi Yuan Long untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Setelah menyerap esensi dari dua pejuang kekuatan batin, luka yang baru saja dideritanya sembuh secara ajaib. Melihat adegan ini, Gu Chen langsung tercengang. Sial, jika dia terus bertarung seperti ini, dia akan kelelahan dan dia tidak akan bisa mengalahkan orang ini. Tapi saat orang itu kelelahan, orang itu akan membunuh beberapa pria di sekitarnya. Bukankah ini sebuah pelanggaran? Perampok. Betapa tercela. Gu Chen berdiri perlahan, mengangkat pedangnya dengan susah payah dan meraung. Yuan Long membuang kedua mumi di tangannya, dan energi jahat yang melindungi tubuh perlahan-lahan dapat digunakan kembali. Dari sudut pandang saat ini, Gu Chen sudah memiliki kerugian mutlak. Dia sudah kelelahan, namun setelah orang ini menghisap esensi dan darah kedua bawahannya, dia bisa segera mengerahkan energi jahat pelindung tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada celah kekuatan di antara keduanya. Mampu melawan hingga saat ini dianggap sebagai tindakan pembangkangan. Ada prajurit di puncak alam fana. Melihat seluruh dunia, tidak banyak orang di dunia, tetapi Gu Chen bertemu dengan seseorang yang bisa bertarung sampai sekarang dan masih bisa bertarung. Kemampuan untuk menyakiti pihak lain semua tergantung pada keterampilan yang diberikan kakek Feng padanya. Teknik rahasia lembah hantu dapat menenangkan dunia. Kalimat ini benar. Qianlong Jue adalah teknik kekuatan internal yang kuat, dan Seven Star Jue adalah teknik pedang unggul dari Guigu. Hanya saja Gu Chen belum layak menggunakan pedang kaisar, dan dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari pedang ini. Jika tidak, bahkan seorang prajurit yang telah melampaui level untuk mencapai puncak alam fana akan dikalahkan. Sayang sekali. Menurut situasi saat ini, Gu Chen mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan penjelajahan. Haha, apa itu bitah? Ini hanyalah kebohongan yang dibuat oleh orang-orang baik dari keluarga terkenal. Yuan Long berkata sambil bergerak, dia mendatangi Gu Chen dalam sekejap. Bang! Dia menendangnya beberapa meter jauhnya, meluncur di sungai beberapa langkah, dan jatuh di samping Murong Waner. Gu Chen. Dia dengan cepat melangkah maju dan membantunya berdiri dan berseru. Dalam sekejap, Murong Waner tiba-tiba merasakan aura pembunuh yang kuat datang dari belakangnya. Saat dia menoleh, dia melihat Yuan Long telah tiba di belakangnya. Dia mengulurkan tangan dan mencekik tenggorokan dan lehernya. Jangan sentuh dia. Gu Chen membentuk segel dengan satu tangan dan meninjunya. Memanfaatkan situasi ini, dia dengan cepat menarik Murong Waner ke belakangnya. Jari ulat sutera surgawi. Ini Kungfu Liu Jiangan. Yuan Long juga mundur beberapa langkah, hanya untuk melihat bahwa tempat di mana Gu Chen baru saja menyodok sudah berlumuran daging dan darah. Kumpulkan energi jahat di jari-jari Anda, dan kekuatannya akan ditembakkan sekaligus. Sejujurnya, kekuatannya tidak kalah dengan peluru. Bedanya, peluru memiliki hulu ledak saat masuk, tetapi yang ini tidak. Sekarang adalah zaman teknologi, dan seringkali kita terlalu mengandalkan senjata panas. Faktanya, seringkali, ketika kita menghadapi perasaan yang nyata, benda-benda seperti senjata sangat sulit digunakan. 100 meter jauhnya, tembak cepat. Dalam jarak 10 meter, orang-orangnya cepat. Mungkin Anda sudah kehilangan akal bahkan sebelum sempat menarik pelatuknya. Di depan Master Absolut, selama Anda masuk dalam jarak 20 meter, jangan berpikir untuk membunuh lawan dengan senjata. Saat ini, larilah jika Anda bisa. Gu Chen terhuyung dan menarik Murong Waner ke belakangnya dan berkata dengan suara yang dalam, orang tua sangat berpengetahuan. Bahkan mengetahui jari ulat sutera surgawi. Apakah kamu lebih dari sekedar Feng Zhenghao? Yuan Long menatapnya dengan takjub. Dia hanya mengangkat bahu ringan, pernahkah saya mengatakan bahwa saya hanya memiliki satu guru? Saya memiliki 5 guru seperti kakek Feng. Momen ini mengejutkan Yuan Long. Kekuatan gabungan Feng Zhenghao dan Chang Yunsan harus lebih besar dari Yuan Long, dan mereka seharusnya hampir sama jika bertarung sendirian. Kekuatan keduanya setidaknya berada di sekitar puncak alam fana.
Menurut Gu Chen, dia tumbuh di bawah pelatihan 5 guru di puncak alam fana. Pantas saja dia bisa menggunakan kungfu dengan baik di usia yang begitu muda. Oke. Liu Jiangnan membunuh murid kesayanganku saat itu, dan hari ini aku membunuh muridnya, jadi seimbang. Yuan Long meraung, dan situasinya tiba-tiba berubah, dan air di sungai menjadi bergejolak. Kali ini, tangan Gu Chen yang memegang pedang mengendur dan mengencang, lalu mengencang lagi. Saya melihat segumpal energi hitam mengalir ke arah saya. Tidak lagi, ini sudah terlambat. Foto. Teriak Gu Chen dengan marah. Buku yang ada di dadanya langsung terbang keluar. Buku itu berputar dan terbang ke angkasa, dan langsung membuka halaman pertama secara otomatis. Begitu cahaya keemasan menyinari karakter yang menyala di atas, cahaya itu langsung menutupi Yuan Long. Saat ini, suara berderak terdengar di tubuhnya. Seolah bola api membakar energi jahat pelindung tubuh di tubuhnya, Yuan Long mundur beberapa langkah kesakitan. Ini. Kenapa buku ini lagi? Yuan Long tercengang, jelas merasakan bahwa kekuatan kali ini jauh lebih besar daripada terakhir kali dia menemukannya. Ketika dia memiliki setengah salinan dari buku ilahi yang tak terbatas, dia dipukuli dan melarikan diri. Bukankah buku lengkap itu akan mengorbankan nyawanya? Namun tiba-tiba, di tengah-tengah buku, cahaya kemasan menghilang dan jatuh ke tanah seolah-olah baterainya kehabisan daya. Seluruh tubuh Gu Chen berputar. Satu-satunya energi yang dia miliki saat ini diambil oleh buku ini. Saudara Chen. Lan Wancheng berdiri dan berlari mendekat. Energi jahat pelindung tubuh di tubuh Yuan Long langsung hancur, tapi bagaimana jika sekarang tidak ada energi jahat pelindung baju besi? Kekuatan fisik Gu Chen hampir habis. Bahkan, buku ilahi tak terbatas, tidak ada gunanya. Membunuhnya lebih buruk daripada membunuh seekor ayam. Dasar bocah. Kamu akhirnya jatuh ke tanganku. Qianlong Jue, Tong Tianlu, dan legenda Raja Pengobatan semuanya milikku. Milikku. Dia hanya memiliki 3 dari 8 keterampilan khusus peduli dengan masa depan. Baik untuk menyendiri di dunia seni bela diri atau menjadi abadi melalui kultivasi, itu sudah dekat. Saya tahu bahwa dengan memahami rahasia umur panjang dalam legenda Raja Pengobatan, pada dasarnya saya dapat mencapai kehidupan abadi. Saat Yuan Long memanggil anak buahnya untuk menangkap Gu Chen, dia mendengar suara klakson kapal datang dari sungai. Siapa? Yuan Long segera mengangkat kepalanya dan melihat jauh ke sungai. Semburan cahaya terang datang, dan cahaya di matanya membuat semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Tidak hanya itu, ada suara menderu di mana-mana. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata ada beberapa helikopter yang terbang di kejauhan. Hal ini membuat Yuan Long panik sejenak. Saat itu baru sekitar jam 6 pagi dan hari masih gelap. Gu Chen juga berbalik dan melihat perahu yang melaju menuju sisi sungai ini, dan akhirnya senyuman muncul di bibirnya. Mereka datang. Dia telah mengatakannya sebelumnya, mundur ke tepi sungai dan menunggu penyelamatan. Lan Wancheng masih tidak mengerti di mana akan ada penyelamatan. Sekarang dia telah melarikan diri jauh ke utara, dan istana ke-10 neraka dikirim kembali ke Jiangsu olehnya, tidak akan ada bala bantuan. Meski mereka menunggu bantuan dari keluarga Ye, mereka belum memasuki kota Chang'an. Itu adalah. Lan Wancheng berkata dengan sedikit heran, itu benar-benar kapal dagang keluarga Ye. Beberapa helikopter di udara. Juga orang-orang dari militer kota Pingyuan datang untuk mendukung. Itu juga harus menjadi perintah dari keluarga Ye. Beberapa kota setingkat prefektur di sekitarnya bergantung pada kota Chang'an untuk pembangunan, dan keluarga Ye adalah raja di kota Chang'an. Kekuatan di kota tingkat prefektur lainnya secara alami dapat dimobilisasi oleh keluarga Ye. Kali ini, Gu Chen juga bertaruh. Hanya untuk melihat apakah ada pemahaman diam-diam antara dia dan Ye Dongqing, dan untuk melihat apakah dia dapat memahami tujuan dari apa yang dia lakukan, dia berlari ke dataran tengah Jiangnan, jelas menuju ke keluarga Ye. Namun, itu tergantung pada apakah Ye Dongqing bisa memperhatikannya, atau apakah dia bersedia memperhatikan Gu Chen. Aku bertanya lagi, siapa yang datang? Suara Yuan Long meraung ke arah sungai. Seorang pria kuat di atas kapal juga berteriak kepadanya, kota Chang'an, keluarga Ye. Keluarga Ye. Yuan Long merenung selama beberapa detik dan lalu tersenyum dingin. Berkata, keluarga Ye belaka yang berani ikut campur dalam urusan dunia, apakah kamu bosan hidup? Keluarga Ye hanyalah keluarga yang relatif kuat, apalagi keluarga kaya, keluarga bangsawan, Yuan Long tidak terlalu memperhatikannya. Faktanya, kekuatan pertarungan antara sekte tersembunyi dan keluarga bangsawan di masyarakat modern seharusnya sedikit lebih tinggi, tetapi sumber daya yang dapat dimobilisasi oleh keluarga kaya dan keluarga bangsawan di masyarakat modern lebih besar. Oleh karena itu, keluarga terpencil dan keluarga perkotaan modern pada dasarnya berada pada level yang sama, dan terdapat batasan antara kedua belah pihak. Kini perseteruan antara Yuan Long dan Gu Chen hanya bisa dianggap sebagai masalah dunia.
Jika keluarga ini ikut campur di tengah, itu berarti menghancurkan keseimbangan antara dunia seni bela diri kuno dan dunia modern. Jika terjadi konflik, tanggung jawab akan ditanggung oleh keluarga Ye. Untuk terakhir kalinya, keluar dari kota Pingyuan selagi tubuh masih utuh. Suara nyaring dan kuat pria ini datang dari sungai. Mendengarkan suara ini saja sudah bisa dirasakan kata-katanya mengungkapkan tekad yang tak terkatakan. Apakah kamu yakin ingin menjadi musuh sekte makam kuno kami? Yuan Long juga mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Sekarang dia juga sedikit terluka. Keluarga Ye telah mengirim begitu banyak orang, dan dia khawatir mereka juga membawa beberapa mastis. Jika kedua belah pihak benar-benar memulai perkelahian, mereka tidak dapat mengatakan bahwa mereka akan memenangkan Yuan Long dan miliknya Sisi, tapi setidaknya kedua belah pihak akan menderita. Yang paling penting adalah perahu keluarga Ye ada di sungai, dan ada helikopter di langit. Tidak mungkin orang cukup bodoh untuk melawanmu dari jarak dekat. Dalam hal serangan jarak dekat, keluarga Ye pasti tidak akan mendapatkan keuntungan. Yuan Long masih memiliki 40 atau 50 ahli kekuatan internal di sini. Jika benar-benar pertarungan nyata dengan pedang dan senjata, keluarga Ye mungkin tidak dapat menerimanya keuntungan. Jadi jika Anda menjaga jarak, Anda dapat menggunakan senjata untuk menghadapi musuh, yang menempatkan Yuan Long pada posisi pasif. Peringatan kedua, pergi dari sini, kalau tidak kami akan membunuhmu. Yuan Long yang marah mengepalkan tinjunya erat-erat. Gu Chen akan didorong ke tepi, mengapa keluarga Ye muncul di saat kritis ini? Apakah ini tidak memperburuk keadaan? Atau haruskah saya katakan bahwa orang ini benar-benar selamat dari bencana dan memiliki orang-orang mulia yang membantunya dimanapun? Orang tua, izinkan saya menasihati Anda, dia yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Dia dapat menjaga perbukitan hijau tanpa khawatir memiliki kayu bakar. Master sekte Anda hampir setengah rusak. Jika Anda tidak merasa kasihan pada saya, aku kasihan padamu. Gu Chen bersandar di batu dan tersenyum jahat. Kehilangan separuh elit, dan akhirnya tidak menangkap apapun. Bisakah ini tidak membuat Yuan Long marah? Nak, aku tidak bisa membiarkanmu. Rambut Yuan Long berdiri karena marah, dan dia meraung ke langit. Pada saat ini, pria parubaya yang berdiri di haluan juga berteriak, peringatan ketiga, siapkan semua senapan mesin, hitung mundur hingga 10 detik, jika Anda tidak mundur, kami akan segera melancarkan serangan pemberondong yang menutupi pantai. Desir. Di kedua helikopter, palka dibuka dan semuanya diarahkan ke pantai. Master seni bela diri kuno yang dikirim oleh keluarga Ye juga berdiri di haluan satu demi satu, termasuk satu master di tahap awal alam fana, 3 prajurit di puncak kekuatan internal, dan beberapa level lainnya di helikopter. Namun meski begitu, jika Yuan Long bersikeras untuk membunuh Gu Chen, bukan tidak mungkin, namun akibat yang ditimbulkannya bisa dibayangkan, entah dia akan dipukuli hingga diayak, atau dia akan terluka parah, singkatnya, itu tidak akan jauh lebih baik. Jika Anda terus membunuh Gu Chen, Anda akan membunuh 1000 musuh dan menderita 800 kerugian. Kali ini, jika Yuan Long pergi, dia akan benar-benar kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya. Dia akan terluka, dan elit di tangannya akan dipecah menjadi 2 oleh Gu Chen. Vitalitas sekte juga akan rusak parah, tapi itu belum menangkap Gu Chen. Orang lain akan sedikit enggan untuk pergi. Yuan Long baru saja maju selangkah. Bang! Tembakannya mengenai dia secara langsung dan akurat di depan kakinya. 10, 9, 8. Gigi Yuan Long hampir patah, tapi dia tidak berani melangkah lebih jauh, karena sinar laser inframerah telah menyinari kepalanya. Jika dia mengambil langkah lagi, dia mungkin akan tertembak di kepala. 5, 4, 3. Semua prajurit di helikopter memuat senjata mereka satu demi satu. 2. Yuan Long menghela nafas panjang saat ini, nak, ayo kita lunasi hutang ini nanti. Kita sudah menyelesaikan dendam kita. Aku akan bermain denganmu sampai mati di masa depan. Ini membuat Yuan Long semakin marah. Dia sangat marah hingga dia gila, tapi anak ini masih sangat bangga. Namun sekarang bukan waktunya untuk memaksakan sesuatu, dia hanya bisa mengambil langkah pertama. Evakuasi. Yuan Long meraung, dan semua orang membentuk formasi dan mengevakuasi hutan dengan tertib, dan juga mengambil semua mayat di tanah. Di Jianghu, korban jiwa disebabkan oleh pertikaian antar sekte, dan masyarakat modern tidak akan mempedulikan masalah ini, jadi Gu Chen tidak pernah membunuh siapapun di masyarakat modern, karena membunuh satu orang terlalu merepotkan. Tetapi orang-orang di dunia seni bela diri berbeda. Bahkan jika mereka bertarung dan membunuh, bahkan jika sekte tersebut dihancurkan, tidak ada yang berani ikut campur dalam masalah ini. Dunia seni bela diri kuno memiliki aturan dan peraturan dunia seni bela diri kuno, dan masyarakat modern memiliki peraturan dan ketentuan masyarakat modern. Pegunungan hijau tidak akan berubah. Air hijau kita akan selalu mengalir, kita lihat saja nanti. Yuan Long berjalan ke pintu masuk hutan dan kembali menatapnya dan berkata dengan suara yang dalam.
Gu Chen tersenyum ringan dan berkata, kembalilah dan berlatih selama 100 tahun lagi sebelum kita berbicara. Kamu bukan tandinganku. Kamu. Terlihat jelas Yuan Long semakin marah. Dia sudah berumur 80 atau 90 tahun, dan anak ini sebenarnya ingin dia kembali dan berlatih selama 100 tahun lagi. Kecuali seni keabadian dapat ditemukan, tidak ada seorang pun yang dapat hidup sampai usia 200 tahun. Bahkan jika seseorang memasuki alam transformasi dewa, dia mungkin tidak dapat mencapai usia 200 tahun. Yang terpenting orang yang mengatakan ini masih anak-anak. Apakah ini akan membuat janggutnya berdiri karena marah? Puff. Murong Waner tidak bisa menahan tawa, kamu, berhentilah menggoda, janggutnya sudah berdiri karena marah. Yuan Long melambaikan lengan bajunya dengan marah dan berjalan langsung ke dalam hutan. Setelah beberapa saat, ketenangan kembali pulih di tepi sungai. Semua orang menghela nafas lega, dan sekarang mereka akhirnya bisa merasa lega dan aman. Setelah berlari selama 1 atau 2 hari, dia bisa benar-benar berbaring dan istirahat sejenak. Lan Wancheng juga merasakan perutnya mual karena memakan daging manusia yang sudah mati. Dia kira dia akan memiliki bayangan pada pangsit mulai sekarang, dan dia mungkin tidak akan pernah berani makan pangsit lagi setelah hari ini. Setelah beberapa saat, perahu yang berlayar di sungai perlahan berlabuh, dan Ye Dongqing juga berjalan keluar dari geladak. Dia dan Murong Waner saling mengangguk, lalu berkata, naik ke perahu. Langit berangsur-angsur tersebar. Ada juga perut ikan berwarna putih di kejauhan. Setelah berlari selama 2 hari tanpa istirahat yang cukup, Gu Chen mendengkur sambil bersandar di kursi setelah naik perahu. Kedua wanita itu berjalan dari kabin ke dek bersama-sama. Dengan angin bertiup di depanku, mereka memandangi langit cerah di kejauhan. Kali ini, terima kasih. Murong Waner bersandar di pagar dan tersenyum ringan. Keluarga Ye adalah sekutu penting keluarga Murong. Pada dasarnya, keluarga Ye mendengarkan keluarga Murong, tetapi keluarga Murong dipimpin oleh Murong Yi. Jika Murong Yi tidak mengizinkan keluarga Ye untuk membantu, maka situasi yang dihadapi hari ini mungkin akan sangat merepotkan. Karena Gu Chen berlari jauh ke kota Chang'an, mustahil bagi Murong Yi, sebagai wanita paling menonjol di utara, tidak mengetahui niatnya. Tidak perlu berterima kasih. Di satu sisi, dia adalah agenku. Semua pertimbangan didasarkan pada aspek ekonomi. Jika sesuatu terjadi padanya, bukankah itu akan berdampak langsung pada bisnis keluarga Ye? Ye Dongqing juga bersandar pada pagar dan terkekeh jalan. Sekarang Gu Chen adalah agen umum selatan, meskipun keluarga Ye telah mengurangi separuh pasokan bahan obat, penjualan bahan obat di Jiangsu tidak menurun justru meningkat. Ini cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya kemampuan Gu Chen. Jumlahnya kecil, tetapi uangnya semakin banyak. Dari provinsi barat daya di masa lalu, bisnis ini kini telah berkembang ke Guangdong dan Guangxi, di selatan sungai Yangtze, dan kedua danau tersebut ke provinsi selatan. Yang dibutuhkan sekarang adalah masuk ke pasar di setiap provinsi. Jika Gu Chen diberi waktu 2 tahun lagi, dia pasti bisa memperluas bisnisnya ke setiap provinsi dan setiap kota. Selama Gu Chen tidak menciptakan merek yang populer, bahan obat keluarga Ye harus langsung menempati 90% pasar bahan obat kerajaan Xia di masa depan. Dia juga orang yang tahu bagaimana membalas budi. Bahkan Tuan Ye pernah berkata bahwa Gu Chen membalas budi. Dalam waktu singkat, total volume penjualan bisnis keluarga Ye meningkat sebesar 20%. Begitu banyak uang. Dalam waktu 2 tahun, situasi ekonomi keluarga Ye akan sama baiknya dengan keluarga bangsawan, tetapi kontribusi besar ini mungkin datang dari bisnis bahan obat di selatan dan Gu Chen. Di masa tersulit, keluarga Ye membantunya, dan tentu saja memberinya umpan balik yang lebih besar. Seperti kata pepatah, seorang pria menyukai uang dan mendapatkannya dengan bijak. Dalam bisnis bahan obat, Gu Chen selalu menggunakan nama keluarga Ye dan tidak pernah berpikir untuk mengambil keuntungan atau membagi pasar. Alasan Ye Dongqing masuk akal. Bagaimanapun, tanpa Gu Chen, akan sulit bagi orang lain untuk menghidupkan kembali tim Jiangsu, dan tidak mungkin membuat bisnis sebesar dia. Sebaliknya, dia tiba-tiba melanjutkan berkata, kakakmu yang memintaku untuk datang. Kakakku. Murong Waner memandangnya dengan sedikit terkejut dan berkata, ya. Faktanya, sejak Anda meninggalkan kota Fengtian, dia sudah menduga bahwa Anda akan pergi ke kota Chang'an untuk mengambil jalur kembali ke Jiangsu, jadi dia sudah menyebutkan masalah ini sejak lama. Meskipun dia tidak membicarakannya secara eksplisit, tapi aku mengerti maksudnya. Ye Dongqing meliriknya dan berkata sambil tersenyum, jika kakakmu tidak membiarkanmu pergi dengan sengaja, apakah kamu benar-benar berpikir dia bisa membawamu keluar dari utara? Pada saat ini, Murong Waner tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Ya. Untunglah saudara perempuannya tidak mengejarnya dengan seluruh kekuatannya, jika tidak peduli seberapa kuat 10 istana neraka Gu Chen, mereka tidak akan mampu mengalahkan keluarga Murong.
Bagaimanapun, ini adalah keluarga nomor satu di utara, dan sumber daya serta kekuatan yang dimilikinya sangat kuat. Sama seperti keluarga Ye, yang dapat memobilisasi kekuatan beberapa daerah perkotaan terdekat, keluarga Murong cukup untuk memobilisasi kekuatan seluruh wilayah utara. Bahkan jika kekuatan Guchen adalah yang terbaik di dunia, dia tidak dapat bersaing dengan setengah dari kerajaan Xia, yang membentang di seluruh utara dan melewati 28 kota setingkat prefektur. Jika tembok besi dipasang dan helikopter mengejar dia, dia tidak akan bisa terbang meskipun dia mempunyai sayap. Namun dalam perjalanannya, mereka hanya menemui pengejaran dari organisasi Eropa dan beberapa pasukan Jianghu. Absennya anggota keluarga Murong membuat Murong Yi tidak memberi mereka perintah kematian untuk mengambilnya kembali. Mungkin sejak awal Murong Yi tidak berniat mengambilnya kembali. Mungkinkah dia salah paham dengan kakaknya sejak awal? Ye Dongqing meliriknya dari samping, bersandar di pagar dan menghela nafas pelan, kalian berdua bersaudara, dia bersedia membuatmu tidak bahagia untuk menghidupi keluarga. Di masa depan, dia baru saja mendapat reputasi buruk. Bagaimanapun, seorang kakak perempuan selalu harus memikul lebih banyak tanggung jawab. Kamu akan memahami niat baik kakak perempuanmu di masa depan. Mendengar ini Murong Waner menatapnya dengan heran. Selalu ada kesenjangan besar antara kedua saudara perempuan itu, dan alasan terbesarnya adalah Guchen. Faktanya, di masa lalu, mereka berdua adalah saudara perempuan yang membicarakan segalanya. Karena Murong Waner adalah anak ketiga dalam keluarga dan yang termuda, dia tentu saja yang paling disayangi. Murong Yi selalu memikirkan hal-hal baik untuk adiknya, dan dia akan menjadi orang pertama yang berbagi makanan lezat dengannya. Namun, kedua saudara perempuan itu memiliki perbedaan besar dalam hal menemukan seorang pria. Mungkin pada awalnya dia merasa apa yang dia berikan adalah yang terbaik. Jika adiknya menikah dengan pria dengan kondisi yang baik, dia akan lebih bahagia di masa depan. Tapi ketika dia melihat Murong Waner patah hati dan depresi sepanjang hari, dia mulai membuat rencana dengan tenang. Untuk memenuhi pengaturan keluarga dan membuat saudara perempuannya bahagia, seseorang harus memainkan peran penjahat, dan dia harus melakukannya dengan sempurna. Selain Murong Yi sendiri, saya khawatir tidak ada yang bisa memainkan peran ini dengan baik. Sekarang, setelah memenuhi pengaturan keluarga dan mengizinkan Guchen mengambil alih saudara perempuannya, Murong Yi secara alami menutup mata dan berpura-pura membersihkan sisa pasukan di kota Fengtian. Semua penargetan mungkin hanya untuk benar-benar mengeluarkan potensi orang ini. Jika dia tidak memaksanya, bagaimana dia bisa membiarkan Guchen menjemput adiknya di depan banyak orang? Mulai sekarang, tidak peduli berapa banyak wanita yang dia miliki di sisinya, status Murong Waner akhirnya ditentukan. Ini adalah menantu yang bekerja keras dan mengerahkan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk merebut kembali dari utara. Namun Murong Waner baru menyadari semua ini belakangan. Baru sekarang dia menyadarinya sedikit demi sedikit. Ternyata semuanya hanyalah tindakan pencegahan untuk adiknya. Bersambung.